Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk berkuliah dengan apa itu banyak sekali nikmat yang kita terima, terutama nikmat kesehatan, kemudian rezeki yang melimpah dan kesempatan berupa waktu gitu ya. Oke, pada kesempatan hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai perkuliahan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa, dipersilakan. Baik, sesuai dengan materi yang agenda materi yang saya sampaikan di awal perkuliahan, hari ini kita membahas mengenai konvolusi dan image filtering ya. Jadi konvolusi sendiri ini adalah dasar pengolahan filter pada gambar gitu ya. Konvolusi biasanya dinyatakan dalam operasi atau lambang bintang seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini adalah sebuah fungsi dua dimensi, dalam hal ini adalah gambar mentah, F dalam kurung X, Y, atau matriks gambar gitu ya. Kemudian ada operasi bintang atau operasi konvolusi dengan G, X, Y, di mana G ini maksudnya adalah kernel filternya atau kernel konvolusinya gitu ya. Nah, karena kita membahas di domain image processing, jadi kita langsung saja pakai fungsi konvolusi untuk discrete ya. Jadi ada fungsi malar dan fungsi discrete. Fungsi malar atau fungsi kontinu ini untuk sinyal-sinyal kontinu, sedangkan fungsi discrete itu berlaku pada pemrosesan gambar yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Seperti itu. Baik, secara rumus Hx, Y. Jadi Hx, Y ini adalah gambar hasil konvolusi, adalah gambar awal Fx, Y atau gambar awal dikalikan atau mohon maaf, dikonvolusikan dengan Gx, Y gitu. Jadi G itu adalah kernel filternya yang memiliki dimensi hampir apa itu dua dimensi ya, memiliki dua dimensi. Kalau kita detailkan, rumusnya bentuknya bisa kita lihat di sebelah kanannya lagi ya. Jadi sum dari FAB dikalikan GX min A, Y min B. Jadi sum yang pertama ini untuk barisnya, kemudian yang sum kedua ini adalah untuk kolomnya gitu ya. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar ya, contoh gambar. Jadi yang dimaksud dengan Fx, Y itu adalah citra yang bagian sini. Citra mentah atau gambar yang akan kita olah konvolusi. Kemudian Gx, Y itu adalah kernelnya. Jadi ini contoh kernelnya. Jadi kalau kita lihat masing-masing fungsi itu adalah bentuk dua dimensi ya, bentuk sinyal dua dimensi. Yang pertama citranya itu sendiri adalah bentuk sinyal dua dimensi karena dia punya anggota atau pixel pada posisi X, Y gitu ya, dengan ukuran
apa itu dengan ukuran sesuai dengan panjang dan lebarnya. Jadi ini panjangnya dan lebarnya gitu ya. Kemudian begitu juga dengan GX. GX itu juga dua dimensi ya. Jadi kernelnya bentuknya juga dua dimensi, punya panjang, punya lebar. Baik, selanjutnya bagaimana cara mengoperasikan eh, proses konvolusi tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya konvolusi itu cukup mudah pengoperasiannya ya. Jadi tinggal kita apa itu pasangkan saja perkaliannya. Jadi contohnya kayak gini. Jadi misalkan di sini ada kernel ukurannya 3x3, kemudian di gambar itu atau di citra itu pikselnya lebih dari 3x3 gitu ya. Untuk sebagai awalan kita tinggal tempelkan saja di atasnya gambar sesuai dengan eh, pikselnya gitu ya. Nah, operasi konvolusi bisa kita dapatkan Fi, J itu sama dengan A dikalikan P1 ditambah B dikalikan P2 ditambah C dikalikan P3 ditambah D dikalikan P4 ya. Kemudian ditambah dikalikan P5 ditambah F dikalikan P6 ditambah G kalikan P7 ditambah H kalikan P8 ditambah I dikalikan P9 gitu ya. Kemudian total penjumlahan dari seluruh elemen ini merupakan nilai dari Fi, J. Jadi Fi, J letaknya posisinya berada di tengah-tengah kernel gitu. Nah, kalau kita detailkan mungkin, kalau kita detailkan dalam bentuk apa itu proses gitu ya. Kita bisa melihat contohnya di sini. Misalkan ini ada sebuah gambar yang dinyatakan dalam matriks ya. Mulai dari 4 sampai yang awal ini, 4 yang awal ini sampai 4 akhir. Kemudian kernelnya kita menggunakan kernel 0 min 1 0 min 1 4 min 1 0 min 1 0 gitu. Jadi 4 yang di sini ini 4 positif ya. 4 positif. Nah, kemudian ada keterangan tanda titik itu menyatakan posisi 0,0 dari kernel gitu. Nah, kemudian proses konvolusinya seperti apa gitu. Proses konvolusinya bisa kita awali dengan 3 kali 3 piksel yang awal untuk gambar. Jadi dari sini. Jadi kernelnya ini diplotkan di 3 kali 3 apa itu piksel yang paling awal. Kemudian dihitung gitu ya. Kemudian dihitung 0 kali 4 ditambah min 1 kali 4 ditambah 0 kali 3 ditambah min 1 kali 6, 4 kali 6 min 1 dikalikan 5 ditambah 0 kali 5 ditambah min 1 dikalikan 6 ditambah 0 kali 6 sama dengan 3. Jadi ini 4 dikalikan 0 ditambah 4 dikalikan min 1 ditambah 3 dikalikan 0 dan seterusnya sampai terakhir nanti hasilnya 3. Kemudian ditaruh di mana? Ditaruh di tengah. Gitu ya. Taruh tengah. Nah, kemudian proses ini berlanjut untuk seluruh piksel pada gambar tersebut ya. Jadi tinggal kita geser saja. Nah, ini kita geser untuk pergeseran yang kedua. Kita dapatkan nilainya 0, kita plot di sini gitu ya. Kemudian ketiga, nah kita taruh di sini. Kemudian kita turun sampai semuanya lengkap dengan nilai baru 408026602 gitu ya. Nah, kemudian untuk piksel-piksel yang letaknya di bagian pinggir ini bagaimana gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa juga ya menggeser. Jadi proses menggesernya itu untuk piksel yang pinggir itu kita bisa mengisikan bagian tanda tanya ini dengan angka 0 gitu ya.
Kalau ini nanti dikasihkan kita berikan nilai 0, maka nanti kita juga bisa menemukan nilai yang bagian tengah itu dengan nilainya sama dengan 2 gitu ya. Jadi mungkin detailnya bisa kalian baca di bagian yang sini. Nah, ini. Jadi itu sebagai dasaran praktikum hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke buku praktikum ya. Jadi untuk materi konvolusi memang secara teori tidak didetailkan di buku praktikum ya. Untuk bab hari ini kita masuk ke halaman 227 yang judulnya image filtering. Jadi image filtering itu proses dasarnya dengan menggunakan proses konvolusi yang tadi gitu ya. Cuman untuk apa? Filter kernelnya itu sudah spesifik biasanya ya. Sudah spesifik. Jadi mungkin saya contohkan dulu ya. Saya contohkan dulu. Ini ada sebuah gambar ya. Ada gambar kucing gitu ya. Ada gambar kucing. Ini diuji cobakan beberapa jenis filter ya. Jadi ada filter kernel ukuran 5x5, 10,10, ada yang bawaan fungsi blur dari OpenCV, kemudian ada box filter, ada Gaussian blur, dan seterusnya ini. Ini kalau kita lihat, ini adalah aplikasi proses dalam membuat gambar itu menjadi blur gitu ya. Jadi biasanya kita temukan efek-efek ini bisa kita temukan contohnya di pengolahan software-software pengolahan gambar gitu ya. Jadi gambar aslinya sudah jelas, kemudian dibuatkan proses blurring seperti ini. Nah, biasanya untuk proses blur seperti ini itu menggunakan kernel yang apa itu? Kernel yang nilainya sama pada setiap elemennya gitu ya. Contohnya kayak gini. Jadi kernel gambarnya itu 1, 1, 1 dan seterusnya gitu ya. Contohnya kayak gini. Ini khusus ngeblur. Jadi untuk membuat proses membuat gambar yang blur itu biasanya menggunakan kernel apa yang nilai tiap elemennya itu sama biasanya kayak gitu. Kemudian saya langsung masuk lagi ke contohnya aplikasi gambar dengan menggunakan kernel dengan bentuk yang lain ya. Jadi kali ini bentuk yang lain itu bentuknya penajaman. Jadi gambar asalnya ini biasa saja gitu ya. Jadi kalau kita lihat kayak gambar kucing ini bulu-bulunya kan terlihat halus ya. Kalau ingin kita tajamkan, kita bisa menggunakan kernel yang khusus penajaman. Jadi contoh penajaman itu ada yang kayak gini. Ini apa itu bulu-bulu kecilnya itu bisa terlihat lebih jelas gitu ya kalau kita lihat. Nah, untuk kernel dengan eh, yang diperuntukkan untuk penajaman biasanya itu kernelnya itu punya 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 jumlah yang jumlah seluruh anggota kernelnya itu kalau tidak nol ya satu gitu. Jadi contohnya mungkin bisa kita lihat di tadi mana ya? Di sini ada nggak ya? Langsung di program, kode program saja ya nanti ya. Nah, ini. Nah, kernel untuk penajaman juga biasanya digunakan untuk edge detection seperti itu. Jadi untuk membuat deteksi pinggir dari sebuah gambar gitu ya. Contohnya kayak gini. Ini ada gambar kucing.
kemudian hasil edge detection-nya itu terlihat apa itu garis-garis putih untuk pojok-pojok dari gambarnya kucing gitu ya. Gitu. Nah, mungkin detailnya bisa saya bukakan programnya gitu ya. Jadi programnya itu nanti saya kirim ke grup programnya ya. Ganggu. Nah, ini nanti ada dua program. Yang pertama, mohon maaf, ada tiga program. Yang pertama filter dua dimensi, filter 2D kernel, gitu ya. Kemudian ada smoothing teknik sama sharpening teknik, gitu ya. Jadi untuk yang filter 2D kernel itu adalah cara bagaimana kita membuat kernel secara custom ya. Jadi kalau di awal tadi kan kebanyakan itu kernelnya sudah bawaan dari OpenCV. Jadi contohnya kayak CV2.blur ini sudah bawaan dari OpenCV kernelnya. CV2 box filter dan seterusnya sampai terakhir ini dia sudah bawaan dari OpenCV. Nah, kalau kita mau membuat secara custom atau mengimplementasikan kernel kita sendiri, itu kita bisa menggunakan fungsi CV2 filter 2D ini. Jadi kalau saya balik ke sini, jadi fokusnya adalah untuk memanfaatkan fungsi dari CV2.filter 2D ini untuk mengolah atau memproses gambar yang dikonvolusikan dengan kernel kita gitu. Oke, saya awali dulu di sini import CV2, import NumPy, import Matplotlib itu untuk mengimpor seluruh library yang dibutuhkan oleh OpenCV gitu ya, atau untuk pemrosesan gambar ya. CV2 itu untuk metode-metode pengolahan gambarnya, untuk NumPy ini untuk pemrosesan secara matematikal seperti operasi perkalian matriks dan seterusnya gitu ya. Kemudian Matplotlib ini untuk proses plotting, untuk plotting gambarnya nanti kalau sudah selesai dioperasikan konvolusi. Baik. Oke, kemudian ada fungsi show with matplotlib, ya ini untuk memunculkan hasil konvolusinya di window-nya matplotlib. Nah, kemudian ini ada plt.figure sama plt.subtitle gitu ya. PLT itu maksudnya merujuk pada ini atau kita sebut dengan plot gitu ya. Kemudian ini image sama dengan cv2.imageRead catfish.png gitu ya. Jadi ini ngeload gambar apa kucing tadi. Kemudian kita buat kernel sekarang. Setidaknya ada tiga jenis kernel ya. Yang pertama kernel identity. Kernel identity ini bentuk matriksnya seperti matriks identitas. Jadi apapun yang dikalikan dengan matriks ini akan kembali pada gambarnya semula gitu ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, modelnya itu kernelnya berisi 0,0,0,1,0,0,0,0 gitu ya. Jadi kalau dioperasikan perkalian matrik nanti ya akan mengembalikan nilai piksel pada titik tengahnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk biasanya untuk deteksi tepi atau untuk penajaman atau untuk sharpening itu kernelnya biasanya kalau dijumlahkan itu biasanya nilainya sama dengan 0 atau 1 gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Ini apa unit dari kernelnya itu 1 0 min 1 0 0 0 min 1 0 1. Kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 0.
Kemudian yang bawahnya, contoh yang lain adalah 010, 1 min 4, 1, kemudian 010. Ini kalau dijumlah sama dengan 0 juga seluruh seluruh elemen matriksnya gitu ya. Begitu juga yang bawah, ini kalau dijumlahkan semuanya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kernel yang model kayak dijumlahkan itu sama dengan 0 atau sama dengan 1 biasanya itu digunakan untuk penajaman, kecuali untuk yang ini ya. Ini kan jelas ini matriks identitas soalnya. Nah, ini contoh yang penajaman yang lain adalah contohnya kayak gini. 0 min 1, 0, min 1, 5, 1, 0 min 1, 0 ya. Kalau dijumlahkan sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini ada lagi variabel kernel unsharp masking. Jadi ini untuk membuat masking saja gitu ya. Ini kalau dijumlah pun nanti akan menghasilkan nilai sama dengan 0. Nah, sekarang kita mencoba yang blur ya. Yang blur itu kalau di total jumlahnya biasanya itu nilainya sama dengan sorry. Kalau di setiap elemennya itu biasanya nilainya sama, atau kalau dijumlah itu nilainya positif semua. Elemennya itu nilainya positif semua, nggak ada negatifnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya kernel blur. Dia elemen matriksnya satu 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 gitu ya. Kemudian untuk Gaussian blur masih ingat fungsi Gaussian ya? Fungsi Gaussian itu mirip kayak lonceng bentuknya. Nah, bentuknya kayak gini kan? Bentuknya kayak lonceng. Begitu juga kernel Gaussian, kernel matriks untuk matriks sorry, kernel Gaussian tadi itu bentuknya juga sama gitu ya. Gaussian blur itu dia pakai kernel 121, 242, 121. Ini polanya Gaussian pada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi kalau kita gabungkan pola Gaussian sumbu X sama sumbu Y itu yang bagian tengah ini adalah bagian puncak. Jadi kayak kita menggambar sebuah apa? Bukit dua dimensi yang dilihat dari atas gitu ya. Nah, kemudian untuk kernel emboss ini contohnya ya. Emboss itu termasuk deteksi atau penajaman tepi ya. Jadi kalau dijumlahkan itu nilainya kalau tidak nol ya satu itu. Kayak gini. Terus ada Sobel. Sobel ini biasanya untuk kernel untuk deteksi tepi juga. Kalau Sobel X berarti dia pergerakan pergerakan kernelnya itu dioperasikan sesuai dengan sumbu X gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan gitu. Kalau Y itu kebalikannya. Eh, Kalau Y itu lawannya dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian ada outline kernel, nanti silahkan dicoba. Nah, prosesnya bagaimana? Kita cukup memanfaatkan fungsi filter dua dimensinya OpenCV gitu ya. Jadi bagaimana menerapkan operasi kernelnya? Ya tinggal kita buat gambar hasil kernel nanti disimpan di apa itu di variabel apa ini ya, bentuknya masih matriks. Kemudian sama dengan cv2 dot filter 2D dalam kurung ini image yang mau dikonvolusikan atau image yang belum belum masih mentah ya, masih belum diproses sama sekali. Kemudian ini min satu eh, ini menentukan operasi awal dari kernelnya itu dari min satu gitu.
Kemudian kernel identity ini nanti bergantung pada kernel-kernel yang kita buat ini tadi. Nah ini. Kemudian ini kan tadi kan sudah banyak kernel yang dibuat ya. Nanti tinggal apa itu dimasukkan ke sini gitu ya. Dicoba satu persatu. Kemudian kalau sudah nanti hasilnya dimunculkan lewat Windows-nya Matplotlib gitu ya. Kemudian apa itu dimunculkan gitu ya di sini. Seperti itu. Nah, smoothing teknik sama sharpening teknik itu juga hampir sama, cuma beda kernel ya. Contohnya kayak smoothing teknik, ini biasanya untuk blur tadi ya. Ini ada sebuah contoh program inginnya membuat kernel yang isinya 0,04 gitu ya. Semua anggota elemen matriksnya itu nilainya 0,04. Nah, itu bisa kita buat dengan cara mendeklarasikan matriks dengan ukuran yang sesuai, jadi 5 kali 5 isinya 0,4 semua. Atau bisa juga dengan cara ini, apa, bentar-bentar yang mana tadi? Atau bisa dengan cara ini ya, dengan menggunakan NP-ones 10,10, NP itu nampi ya, dot float 32 dibagi 100. Nah, kalau ini maksudnya sih eh, kalau pengen buat 5 kali 5 dengan isi 0,4, berarti kita bisa membuat juga kayak gini caranya. Jadi ini misalkan saya rename dengan nama yang sama gitu, buat nindes nilai fungsinya saja. Ini kita bisa membuat ones. Ones itu membuat matriks yang anggotanya itu semuanya satu. Ini kita bisa isi 5. Ukurannya kita buat matriks ukuran 5 kali 5. Kemudian karena ini butuhnya 0,04, berarti eh, berapa berarti ya? 1/25 ya. Berarti di sini dibagi 25. Atau ini itu sama dengan operasi yang modelnya kayak gini. Jadi kalau kita membuat NP ones atau numpy ones, itu kita membuat semua matriksnya itu nilainya satu semua. Nah, ini sama ya, satu semua. Atau kita replace saja ya. Replace satu, replace satu kali. Nah, gini. Ini sama dengan kita mengalihkan matriks ini dikalikan 1/25. Jadi 1 dibagi 25 dikali ini matriksnya tadi. Nanti hasilnya 0,04 sama. Nah, kemudian ini nanti dicoba dengan fungsi yang sama tadi ya. Mulai dari apa itu?
Tadi kita untuk menerapkan konvolusi kita menggunakan filter 2D gitu ya. Ini nanti juga sama, terus ditambahkan dengan fungsi-fungsi eh, smoothing teknik yang standar kayak blur, box filter, Gaussian filter, median blur dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk penajaman juga sama gitu ya. Sama konsepnya. Kalau yang ini kan dasar dasar kenalnya juga sama seperti yang saya terangkan di awal tadi ya. Baik, jadi untuk praktikum ini silakan dicoba ya. Eh, kita gunakan fungsi untuk apa itu? Untuk proses konvolusi ya dengan menggunakan fungsi filter 2D miliknya OpenCV. Setelah ini akan saya kirimkan seluruh apa itu filenya gitu ya. Nanti silakan dicoba. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.